Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-55 dan 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma mana'an nasa ayyuminu tidaklah manusia enggan beriman idh ja'ahumul huda, ketika datang kepada mereka petunjuk, wa yastaghfiru rabbahum, dan enggan meminta ampun kepada Rabb mereka, illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin, kecuali pasti akan datang kepada mereka hukuman yang biasa ditimpakan kepada orang-orang terdahulu. Au ya'tiyahumul adzabu qubula, atau datang kepada mereka azab di hadapan mereka. Qala asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih, ay ma mana'an nasu minal imani wal hal anal huda alladhi yahsulu bihil farqu bainal huda wa dhalal wal haqqi wal batili qad wasala ilayhim wa qamat alaihim hujjatullahi falam yamna'hum adamul bayan bal mana'ahum ad-dhulmu wal udwan 'alal iman falam yabqa illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin. Falam yabqa illa an ta'tiyahum sunnatullahi wa 'adatuhu fil awwalina min annahum idza lam yu'minu ujilu bil 'adzabi aw yarawna al 'adzaba qad aqbal 'alaihim wa ra'awhu muqabalatan wa mu'ayanatan ay falyakhafu min dhalik wal yatubu min kufrihim qabla an yakuna al 'adzab alladzi la maradda lahu. Artinya, tidaklah manusia enggan beriman ketika petunjuk yang bisa membedakan antara hidayah dan kesesatan, antara kebenaran dan kebatilan telah sampai kepada mereka. Dan mereka juga telah iqamatul hujjah, telah tegak pada mereka hujjah Allah. Yang menghalangi mereka tidak beriman bukan kurang penjelasan, tapi yang menghalangi mereka ialah kedzaliman dan perbuatan mereka yang melampaui batas keimanan. Maka tidak tersisa kecuali akan datang kepada mereka sunnatullah dan kebiasaan Allah yang ditimpakan kepada orang-orang dulu.
yakni ketika mereka tidak mengimani hidayah dan kebenaran, maka akan disegerakan azab untuk mereka. Atau mereka akan melihat azab itu sudah berada di hadapan mereka. Mereka melihat azab itu di depan mereka, di mata mereka. Artinya hendaknya mereka takut tertimpa semacam itu. Hendaknya mereka bertaubat dari kekafiran sebelum benar-benar datang azab yang tidak ada satupun yang mampu menolaknya. Baik, fiha fawaid. Al-faidatul ula, idza ja'al haqq ala qaumin faqad qamat alaihim hujjatullah. Idza ja'al haqqu ala qaumin faqad qamat alaihim hujjatullah ta'ala. Jika telah datang kebenaran kepada suatu kaum, berarti telah tegak hujjah Allah atas mereka. Ya, ini mereka termasuk iqamatul hujjah. Tidak ada alasan untuk tidak beriman. Nah, asalnya faedah yang kedua, man kafara ba'da iqamatil hujjah man kafara ba'da iqamatil hujjah walam yatub faqad istahaqqa alaihi al-adzabu. Siapa yang kufur setelah iqamatul hujjah dan tidak bertobat, maka sungguh dia berhak mendapatkan azab. As-salisah,
anna min asbabi ingkaril haqqi anna min asbabi ingkaril haqqi ad-zulmu wal udwan alil iman. La adamul bayan. Di antara sebab mengingkari kebenaran, di antara sebab mengingkari kebenaran ialah kezaliman dan melampaui batas dari keimanan. Bukan tidak ada penjelasan tentang kebenaran itu. Artinya penjelasan sudah lengkap. Keterangan sudah jelas. Kok masih menolak kebenaran? Maka sebabnya diantaranya ialah kezaliman dan sikap mereka melampaui batas terhadap keimanan. Nah, bukan kurang jelas atau tidak ada penjelasan. Arabiah. Qauluhu ta'ala. Qubulan. Qara'a Ibnu Katsir wa Nafi' wa Abu Amr wa Ibnu Amir kibalan. Qara'a Ibnu Katsir wa Nafi' wa Abu Amr wa Ibnu Amir kibalan. Wa qara'a Asim wa Hamzah wal Qisai qubulan. Wal makna muqabalatan wa muayyanatan. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala qubulan, Ibnu Katsir, Nafi', Abu Amr dan Ibnu Amir membaca dengan kibalan. Qafnya di kasrah ya, kibalan. Ba'nya di fathah. Kibalan. Adapun Asim, Hamzah dan Al-Qisai membaca qubulan. Qafnya dan ba'nya sama-sama di dhammah. Adapun maknanya ialah muqabalatan wa muayyanatan, yakni di hadapan dan di depan mata
Artinya au ya'tiyahumul adzabu qubula, atau datang kepada mereka azab di hadapan mereka langsung atau di depan mata mereka secara langsung. Nah, wa qala ta'ala wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundirin. Tidaklah kami mengutus para rasul kecuali bertugas untuk memberi kabar gembira dan membawa peringatan. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil, dan orang-orang kafir berdebat dengan cara yang batil. Liyudhibu bil haq, untuk mengalahkan kebenaran. Wattakhadhu ayati wa ma undiru huzwa, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan kepada mereka sebagai bahan olok-olok. Qala As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsiri, ay lam nursilil rusula abatha wala liyattahidahumun nasu arbaba wala liyad'u ila anfusihim bal arsalnahum yad'una an-nasa ila kulli khairin wa yanhauna an kulli syarrin wa yubashshirunahum alam tithali dzalika fis sawabil ajili wal ajili wa yundirunahum ala ma'siyati dzalika bil iqabil ajili wal ajil. Faqamat bidzalika hujjatullahi 'alal ibad wa ma'a dzalika ya'bad dhalimuna al-kafiruna illa al-mujadalah bil batil liyudhibu bil haqq fas'au fi nasril batil mahma amkanahum wa fi tahdil haqqi wa ibtalih wastahsa'u bi rasulillah wa ayatihi wa farihu bima indahum minal ilmi wa ya'ballahu illa ayutimma nurahu walau karihal kafirun wa yudhiral haqqa 'alal batil bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayatbaghu fa idza huwa zahiq. Wa min hikmatillahi wa rahmatihi anna taqyidahul mubtalin al mujadidin al haqq bil batil. Wa min hikmatillahi wa rahmatihi anna taqyidahu al-mubtilin al-mujadidin al-haqqa bil batil min a'zamil asbab ila wuduhil haqq wa tabayyun syawahidihi wa adillatihi wa tabayyunil batil wa fasadihi wa bididdiha tatabayyanul asya'u. Nah, artinya tidaklah kami mengutus para rasul untuk sesuatu yang sia-sia. Juga mereka tidak dijadikan sebagai Tuhan untuk manusia. Juga tidak ditugaskan untuk mengajak manusia untuk kepentingan diri mereka. Tapi kami mengutus mereka untuk mengajak manusia mengikuti segala kebaikan, mencegah mereka dari segala kejelekan, memberi kabar gembira kepada manusia yang melaksanakan perintah dengan pahala dunia akhirat,
memberi peringatan kepada manusia yang bermaksiat akan mendapatkan hukuman dunia akhirat. Maka tegaklah hujah Allah dengan itu atas hamba-hambanya. Walaupun demikian, ternyata orang-orang yang zalim, yang kafir, menolak dan justru mendebat dengan cara yang batil untuk mengalahkan kebenaran. Mereka berusaha untuk membela kebatilan sedapat mungkin. Dan berusaha untuk menolak dan mengalahkan kebenaran. Bahkan mereka mengolok-ngolok Rasul-Rasul Allah dan ayat-ayat Allah. Mereka merasa bangga dengan ilmu yang mereka miliki. Namun Allah tidak menginginkan hal itu. Justru Allah menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang kafir tadi tidak suka. Allah menampakkan kebenaran di atas kebatilan. Bahkan kami membela kebenaran, mengalahkan kebatilan, yang menyebabkan kebatilan sirna. Nah, termasuk hikmah Allah dan rahmatnya. Allah Ta'ala menjadikan orang-orang yang menolak kebenaran dan mendebat kebenaran dengan cara yang batil sebagai sebab terbesar untuk menjelaskan kebenaran. Untuk menjadikan jelas penguat-penguat kebenaran dan dalil-dalilnya. Untuk menjadi semakin jelas kebatilan dan kerusakannya. Nah, karena dengan ditampakkan kebalikan sesuatu, maka akan semakin jelaslah hakikat sesuatu tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Wadhifatur rusuli al-bisharatu wan nadaratu. Tugasnya para rasul itu adalah memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Nah, bukan untuk melakukan hal yang sia-sia, abad. Bukan pula untuk mengajak manusia menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah. Bukan pula mengajak manusia untuk kepentingan-kepentingan pribadinya. Lah, tugas mereka hanyalah menyampaikan kabar gembira dan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalnya, anna min adatil kuffari al-mujadalata bil batil.
ibtalil haqqi wa nasril batili mahma amkanahum. Di antara kebiasaan orang-orang kafir ialah berdebat dengan cara yang batil, dengan tujuan untuk mengalahkan kebatilan, mengalahkan kebenaran dan membela kebatilan sedapat mungkin. Ya, nah ini kebiasaan orang kafir. Asalisah, an-nahyu anil ujbi fil ilmi wa ghairi. Di anna dzalika sababun min asbabi batoril haqqi, larangan ujub dalam masalah ilmu atau yang lain, ya, terlalu mengagumi dirinya dalam masalah keilmuan atau yang lain, karena hal itu ternyata menjadi salah satu sebab menolak kebenaran. Sababun min asbabi batoril haqqi. Nah, jadi kalian semakin tinggi ilmunya, semakin merunduk, tawadhu, merendah, ya. Nah, tapi kalau semakin tinggi ilmunya, semakin congkak, semakin ujub, nah ini tanda-tanda kejelekan, ya. Biasanya orang semacam ini susah menerima nasihat, susah menerima teguran, susah mengakui kesalahan. Ujung-ujungnya ialah menolak kebenaran, meremehkan orang lain, ya, karena takjub dengan ilmu yang dia kuasai. Sebagaimana orang-orang kafir semacam itu. Wa farahu bima indahum minal ilm. Mereka merasa bangga dengan ilmu yang mereka miliki, ya. Baik. Al-faidatu Arabiah. Minal kufril akbar, minal kufril akbar al-istihza'u bi rusulillahi wa ayatihi. Termasuk kufur akbar adalah mengolok-ngolok para rasul utusan Allah Ta'ala dan ayat-ayat Allah. Bukan dosa sembarangan, tapi termasuk kufur akbar, ya. Wattakhadhu ayati wa ma undiru huswa. Al-faidatu al-khamisah.
Al-bayanu bididdil asya'i tatabayyadul asya'u. Al-bayanu bididdil asya'i tatabayyanal asya'u. Ya, tatabayyanal asya'u. Atau tatabayyanu, ya. Al-bayan bididdil asya'i tatabayyanul asya'u. Nah. Menjelaskan kebalikan dari sesuatu itu bisa memperjelas hakikat sesuatu tersebut. Nah, jadi kalau kalian mengetahui kebatilan-kebatilan atau perkara-perkara yang bisa merusak amalan tertentu, maka kalian akan semakin jelas dalam memahami amalan tersebut. Contoh, kita mengetahui bahwasanya yang membatalkan tauhid itu ialah kesyirikan. Maka dengan mendapatkan informasi dan penjelasan terkait dengan macam-macam kesyirikan, maka akan semakin jelas tauhid yang kita yakini. Nah, kalau belajar sesuatu harus mengetahui kebalikannya, ya, biar semakin apa? Paham. Nah, gitu. Lawannya kebenaran itu apa? Kebatilan. Semakin paham macam-macam kebatilan, maka akan semakin jelas kebenaran itu, ya. Semakin kuat orang-orang itu membela kebatilan, menyampaikan subhat-subhat untuk membela kebatilan mereka, maka akan semakin nampak kebenaran yang mereka lawan. Nah, karena Allah Ta'ala berfirman, ya, bal naqdhifu bil haqq 'alal batil fayutmiruhu fa idza huwa zahid wa ya'ballahu illa yutimma nurahu walau karihal kafirun. Allah tetap menampakkan dan menyempurnakan cahayanya sekalipun orang-orang kafir tidak menyukainya, ya. Jadi kalau kalian memperhatikan dengan seksama hikmah tersebut, maka akan semakin kuat keimanan kalian, ya. Belajar sunnah, mengamalkan sunnah, kok semakin banyak musuh-musuhnya, semakin banyak orang bikin subhat-subhat agar manusia lari dari sunnah. Nah, maka semakin jelas kebenaran apa ini? Sunnah itu, ya. Nah, semakin nampak cahaya sunnah tadi. Nah, insya Allah, mau jelas-jelas salah, kok dibela? Jelas-jelas itu syirik, kok dibela? Semakin kuat keimanan kita untuk tetap berpegang dengan apa ini? Tauhid dan sunnah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.